Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Mohon maaf ya, 2 hari ini saya nggak upload video. Alhamdulillah banyak kesibukan. Ya, sebelum materi seperti biasa saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya. Yang lagi banyak hutang insya Allah dilunaskan Allah. Yang lagi banyak hajat, yang lagi sakit semoga Allah angkat sakitnya, yang lagi kesulitan rezeki insya Allah saya doakan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Yang penting yakin ke Allah, terus ikhtiar, terus berdoa, jangan putus asa. Baik teman-teman semuanya, langsung aja ya. Ini nanti yang mau bergabung di grup Mahkota silakan japri nomor tertera di bawah ini, kita bisa sharing. Di situ ada kelas online juga, pastinya kelas online berbayar, kelas grup itu gratis ya. Pastinya berbeda ya, pokoknya japri aja saya, insya Allah nanti saya akan balas. Hari ini saya ingin bahas tentang pertanyaan teman. Berapa hari ini saya kan nggak buat video ini, pertanyaan yang masuk ke saya itu luar biasa banyak, semuanya bertanya tentang persoalan hutang gitu ya, lagi-lagi hutang dan hutang. Saya memaklumi itu karena memang saya pernah di posisi itu dan saya benar-benar memahami gimana nggak enaknya itu rasanya punya utang, dikejar-kejar utangnya. Dan saya sih tetap insya Allah tuh senang ya, senang, dan saya nggak keberatan kalau teman-teman tuh WA tanya ke saya, japri, kita sharing, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang saya mohon maaf mungkin ya balasnya agak lambat ya karena memang kesibukan. Nggak apa-apa, saya insya Allah balas sesuai pengalaman, saya akan jawab gitu ya. Nah, dari semua pertanyaan itu tetap keluhannya adalah utang. Nah, mereka itu selalu berpikir sudah ngamalin sholawat, sudah melakukan ikhtiar berbagai hal, kok belum ada keajaiban, kok belum ada pertolongan Allah. Nah, sebenarnya kan pertanyaannya itu aja, dan lagi-lagi videonya sudah saya sampaikan di sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya ulang dan saya beri penguatan. Mungkin ada teman-teman yang belum nonton video ini ya. Saya katakan ya, buat Anda yang sekarang terpuruk masalah hutang dan kebingungan mau keluar dari semua itu, saran saya fokusnya itu jangan pada lunas hutang dulu, jangan. Kalau Anda fokusnya begitu, justru Anda makin stres dan kebingungan sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan? Fokus kita itu adalah ke Allah, fokusnya itu pada ampunan Allah dulu, minta ampun dulu sama Allah. Makanya ya, ketika Anda sudah terjebak di masalah hutang ini dan Anda kebingungan, syaratnya untuk bisa keluar dari hutang itu satu, taubat. Anda minta ampun dulu sama Allah, kejar aja dulu ampunan Allah dulu. Jangan udah deh, solusi itu nanti aja, jalan keluar itu nanti aja, yang penting datang ke Allah dulu gitu. Biar supaya langkahnya itu benar, dikasih petunjuk sama Allah. Keluhan hutang bentuk apapun, mau pinjol, mau bank, mau rentenir, mau segala macamnya, langkah yang tepat itu ke Allah dulu. Karena semua kejadian yang kita alamin, yang kita rasakan itu karena izin Allah, dan semuanya itu dalam genggaman Allah. Makanya berkali-kali saya sampaikan, hutang itu wilayahnya Allah dan kita nggak bisa masuk ke situ kecuali pakai cara-caranya Allah. Nah, kalau Anda kebingungan nggak bisa bayar utang, Anda sudah ketakutan, sudah berbagai hal yang Anda rasakan, Anda datang aja ke Allah dulu. Lapor, ya Allah, gimana sholat hajat dulu 2 rakaat, Anda berzikir, bersolawat gitu ya. Kemudian Anda curhat ke Allah, doa ke Allah, ya Allah gimana ini, tolong ya Allah. Setelah kita berdoa, datang ke Allah, baru bergerak, baru berikhtiar. Jangan Allah yang di belakang terus gitu. Kan ini kebanyakan ya teman-teman, Pak Ustadz bingung nih, mau besok bayar hutang nggak ada uang sama sekali. Apa saya cari pinjaman ya? Apa saya cari buka utangan lagi ya? Apa saya gali lubang tutup lubang ya? Itu banyak yang WA ke saya. Nah, itu menurut saya salah. Nah, langkah awal itu tetap harus ke Allah dulu, karena semua yang terjadi pada diri kita itu karena izinnya Allah, supaya langkah kita itu dibenerin, dibimbing sama Allah, dikasih jalan. Lewat apa? Ada aja nanti petanda atau isyarat gitu ya, bisa lewat pikiran, enggak lah, nggak bisa begini, atau bisa jadi harusnya begini ya, kayaknya begini ya, hati itu dikuatkan harus ke sana, harus begini. Tapi kita sudah ke Allah dulu, jangan langsung tancap gas saja. Kita panik, nggak bisa bayar utang, nggak ada uang, terus cari pinjaman, terus mau jual ini dan segala macamnya. Itu namanya kita nggak sabar gitu. Itu yang kadang-kadang gimana ya, saya agak sulit menjelaskannya gitu, karena memang ini wilayah perasaan ya, tentang rasa ya. Saran saya itu tetap ke Allah dulu gitu. Pokoknya apapun yang Anda alamin itu paling tidak hati kita itu manggilnya ke Allah. Ya Allah gimana ini, tolong ya Allah. Lakukan sholat, banyakin sholawat, beristighfar, berzikir, supaya dengan kita lakukan itu Allah kasih ketenangan hati, ketenangan pikiran, sehingga dengan ketenangan itu nanti Allah akan kasih petunjuk, kasih jalan
yang jalan itu nggak pernah kita duga-duga. Kadang-kadang ini kita itu terlalu mengandalkan pikiran kita yang terbatas ini ya, hingga akhirnya kita tuh stres sendiri, bingung harus melakukan apa. Kenapa ya? Karena kita mengandalkan otak kita yang terbatas ini. Harusnya ke Allah dulu, sholat dulu, doa dulu, berzikir dulu, baca Quran dulu. Setelah itu udah pasrahkan ke Allah, kita kembali aktivitas seperti biasa, melakukan pekerjaan. Kalaupun memang ada pekerjaan, ya sudah, lakukan sebisa apa yang kita lakukan. Yang penting kita sudah ke Allah. Insya Allah pasti ada pertolongan. Paling tidak pertolongan itu nggak seperti yang kita pikirkan, nggak seperti yang kita harapkan. Bisa saja pertolongan itu datang dengan caranya Allah. Bisa jadi yang nagih itu lembut, atau yang nagih itu nggak datang, atau dikasih keringanan, atau ada cara-cara lain. Pokoknya cara Allah itu banyak. Kadang-kadang kita membatasi pikiran kita gitu loh. Padahal Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa. Kita tuh nggak yakin apa bisa ya, dari mana jalannya. Itu yang membuat kita tuh jadi stres. Padahal kalau kita datangnya ke Allah dulu, kita minta ampun dulu, karena itu asli karena dosa dan kesalahan kita. Makanya saran saya, fokusnya itu jangan pada solusi, fokusnya itu udah minta ampun aja dulu sama Allah. Akui saja dulu itu kesalahan kita, itu kebodohan kita, ya semuanya itu karena akibat dari dosa yang kita lakukan, hingga akhirnya pun Allah kasih ujian berupa hutang, kesulitan, dan segala macamnya. Dan itu sebenarnya signal dari Allah bahwa Allah itu ingin membantu kita. Allah tuh sengaja tutup jalan keluar, solusi, supaya kita tuh datangnya tuh ke Allah dulu, supaya kita tuh tahu bahwa Allah itu kuasa, bisa membantu kita, bisa menolong kita. Cuma kadang-kadang kita nggak peka gitu, hingga yang terjadi itu kita stres, bingung harus kemana. Ketakutan, iya ketakutan wajar, khawatir wajar, cemas wajar, karena memang kan kita di posisinya itu kan lagi susah, lagi sulit. Tapi apakah kita harus menurutin kecemasan itu, menurutin ketakutan itu? Oh, kalau kita mikirkan ketakutan itu, masalah juga akan kita hadapin. Pilih mana? Kita nggak ke Allah, tapi kita stres mikirin ketakutan itu, atau kita milih ke Allah, dengan kita ke Allah, Allah tenangkan pikiran kita, hati kita, dan kita tetap hadapin masalah itu. Insya Allah walaupun solusi belum kita ketemukan, tapi Allah kasih ketenangan itu, Allah kasih rasa pasrah, rasa nerima, rasa sabar, walaupun solusi belum kita ketemukan. Tapi itu sebenarnya sudah termasuk pertolongan Allah. Ketenangan itu, nggak was-was, nggak takut lagi, itu keajaiban yang luar biasa teman-teman semuanya. Tapi kadang-kadang kita tuh berpikirnya, padahal sudah dikasih ketenangan, tuh sudah ada keajaiban, tapi kita merasa seolah keajaiban itu nggak ada, kok nggak ada pertolongan Allah ya, kok nggak ada keajaibannya. Itu karena kita memaksa keajaiban pertolongan Allah itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa, bos. Kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Itu wilayahnya Allah, keajaiban. Justru dengan ketenangan itu hadir, kemudian kita nggak takut lagi, itu pertolongan Allah yang sangat dahsyat. Tinggal kita menjaganya dan mempertahankan itu. Kan banyak nih yang WA ke saya, Pak, alhamdulillah setelah saya riado, setelah saya banyak zikir, banyak sholat, hati saya tenang, saya nggak takut lagi ngadep. Cuman kok hutang saya nggak lunas-lunas ya, bingung, besok harus bayar. Itu kadang-kadang yang ente nggak sabar. Sebenarnya sedang dengan ente tenang, pikiran tenang, nggak takut lagi, itu pertolongan Allah. Cuma nggak peka. Sudah ditolong Allah, harusnya dijaga supaya hati ini tetap kuat, tetap tenang, dan itu manfaatkan benar-benar. Kita terus berdoa, ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah sudah kasihkan ketenangan. Kalau saat ini hutang hamba masih banyak, nggak apa-apa ya Allah, yang penting hamba tenang. Tolong ya Allah, lindungin, tolong kuatin ya Allah, tolong kasih jalan, kasih petunjuk ya Allah, supaya hamba bisa selesaikan masalah ini. Harusnya begitu. Pertahankan ketenangan itu, giatkan, tingkatkan terus ibadah itu, yang dengan itu nanti, dengan ketenangan pikiran dan perasaan itu, akan Allah bukakan jalan untuk kita untuk bisa keluar dari masalah itu. Allah itu kasih keajaiban, kasih solusi itu dengan hati dan pikiran kita yang tenang dulu. Gimana Allah mau kasih jalan kalau pikiran kita tuh lagi kacau, hati kita lagi panik, lagi cemas? Nggak mungkin. Allah itu kasih petunjuk dengan pikiran kita yang jernih, yang tenang. Makanya salah satu manfaat atau dahsyatnya berzikir itu adalah supaya hati tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah, hatinya akan tenang. Jadi target awal kalau Anda ingin dapat petunjuk, dapat solusi, itu menciptakan ketenangan di tengah-tengah dengan kondisi Anda yang sangat panik. Sedang Anda menghadapi persoalan yang menurut Anda itu ribet gitu. Nah, meski pada logikanya itu berat, tapi bisa tenang.
Caranya apa? Ya dengan berzikir. Ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, banyak sholawat, banyak istighfar. Makanya saya katakan buat teman-teman semua yang japri ini, saya udah datang ke Allah dulu, berzikir, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Insya Allah pasti baik-baik aja semuanya. Yang penting jalan kita sudah benar, sudah ke Allah, sudah minta pertolongan ke Allah, minta kekuatan dari Allah, minta bantuan pertolongan sama Allah. Hasilnya seperti apapun itu urusan Allah. Kita nggak bisa maksa. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa kasih kekuatan untuk kita. Yang lainnya nggak ada. Jadi itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.